Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suntana Velia dengan NPM 2214071032 kelas Tab B. Di sini saya akan membacakan materi tentang sistem pelumasan pada mobil dan motor. Yang pertama kita akan membahas tentang sejarah sistem pelumasan. Jadi pada zaman kuno, sistem pelumasan sederhana digunakan pada berbagai mesin, salah satunya pada mesin kereta kuda. Kemudian pada abad ke-20, sistem pelumasan terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan mesin yang semakin kompleks. Dan semakin berkembangnya zaman, sistem pelumasan pada saat ini digunakan pada berbagai mesin, contohnya seperti pada mesin industri dan mesin otomotif. Yang kedua ada pengertian sistem pelumasan. Jadi apa sih itu sistem pelumasan? Sistem pelumasan adalah suatu sistem yang berguna untuk melumasi komponen mesin yang bergerak. Sistem pelumasan dapat mengurangi gaya gesekan dan mencegah keausan. Kemudian ada fungsi pelumasan pada mobil. Pelumasan memiliki beberapa fungsi penting, yaitu 1. Mengurangi gesekan antar komponen. Gesekan adalah gaya yang timbul akibat dua permukaan yang saling bergesekan. Gesekan dapat menyebabkan keausan, panas, dan kebisingan. Pelumasan dapat mengurangi gesekan dengan cara membentuk lapisan tipis antara dua permukaan yang saling bergesekan. Dan yang kedua ada pembersih. Membersihkan komponen mesin. Pelumasan juga dapat membantu membersihkan komponen mesin. Oli mesin akan membawa kotoran dan partikel yang tidak diinginkan dari komponen mesin. Yang ketiga ada mencegah karat. Komponen mesin mobil banyak yang terbuat dari logam. Oleh sebab itu, oli pelumas akan melindungi bagian-bagian mesin tersebut dari karat dengan membentuk lapisan pelindung di permukaan logam. Yang keempat ada pendingin komponen. Mendinginkan komponen mesin, pelumasan juga dapat membantu mendinginkan komponen yang ada dalam mesin. Oli mesin akan menyerap panas dari komponen mesin yang bergerak, dan oli mesin yang panas kemudian akan didinginkan oleh udara atau air. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem pelumasan pada mobil. Jadi secara umum ada 3 jenis sistem pelumasan yang meliputi 1. Pelumasan tekan. Sistem pelumasan ini merupakan sistem pelumasan yang paling biasa digunakan pada mesin kendaraan. Sistem ini menggunakan pompa oli untuk memompa oli mesin dari karter ke seluruh komponen mesin. Oli mesin kemudian mengalir melalui saluran oli ke komponen mesin yang perlu dilumasi. Yang kedua ada sistem pelumasan percik. Pada sistem ini merupakan sistem yang sederhana dan tidak menggunakan pompa oli. Oli mesin disiramkan ke komponen mesin yang perlu dilumasi dengan menggunakan jet atau lubang percik. Sistem ini biasanya digunakan pada mesin kecil seperti motor. Yang ketiga ada pelumasan gabungan. Sistem pelumasan ini menggabungkan sistem pelumasan tekan dan sistem pelumasan percik. Sistem ini biasanya digunakan pada mesin-mesin besar seperti mesin diesel. Kemudian ada metode pelumasan. Berikut adalah metode-metodenya. Metode yang pertama yaitu pelumasan dengan tangan. Metode ini dilakukan dengan cara menuangkan minyak dengan tangan langsung dari bagian tuang ke bagian-bagian yang bergesekan. Kemudian ada pelumasan tetes. Ketiga, minyak disimpan pada wadah. Keempat, pelumasan sumbu. Dan yang terakhir ada pelumasan dengan tekanan. Berikut ada komponen sistem pelumasan. Pada gambaran ditunjukkan nomor 1 ada bak oli atau oil pan yang merupakan komponen mesin yang berfungsi untuk menampung oli mesin. Oli mesin merupakan komponen penting dalam sistem pelumasan mesin yang berfungsi untuk melumasi komponen mesin yang bergerak sehingga mengurangi gesekan dan mencegah keausan. Fungsi bak oli tersendiri yaitu menampung oli mesin, mencegah oli tumpah, membantu mendinginkan mesin, dan mencegah korosi pada komponen. Kemudian pada gambaran tunjukkan nomor 2 ada saringan oli.
Saringan oli merupakan komponen mesin yang berfungsi untuk menyaring kotoran dan partikel yang tidak diinginkan dari oli mesin. Fungsinya tersendiri yaitu menyaring kotoran, menjaga kualitas oli, meningkatkan performa mesin. Kemudian pada gambaran ditunjukkan nomor 3 ada pompa oli. Pompa oli berfungsi untuk memompa oli dari mesin dan karter ke seluruh komponen mesin. Fungsinya memompa ke seluruh komponen dan menciptakan tekanan. Kemudian yang keempat ada stick oli atau dipstick, merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa volume dan kualitas oli mesin. Stick oli biasanya terbuat dari logam dan memiliki ujung yang berlubang. Ujung yang berlubang ini akan dicelupkan ke dalam oli mesin untuk memeriksa volume dan kualitas oli mesin. Fungsinya yaitu memeriksa volume oli dan memeriksa kualitas oli. Dan ada cara memeriksa volume dan kualitas oli, yaitu dengan parkir kendaraan di tempat yang rata dan matikan mesin dan tunggu beberapa menit hingga oli mesin turun ke karter. Kemudian yang gambar nomor 5 ada switch tekanan oli yang merupakan komponen mesin yang berfungsi untuk menyalakan lampu indikator tekanan oli pada dashboard saat tekanan oli mesin turun di bawah batas normal. Lampu indikator tekanan oli akan menyala untuk memperingatkan pengemudi bahwa tekanan oli mesin tidak mencukupi untuk melumasi komponen-komponen mesin yang bergerak. Kemudian fungsinya yaitu menyalakan lampu indikator tekanan oli dan melindungi mesin. Yang keenam ada saringan juga, yang fungsinya sama seperti nomor 2. Kemudian ada cara kerja dari sistem pelumasan. Jadi cara kerjanya yaitu ketika mesin dihidupkan, piston bergerak naik turun. Kemudian pergerakan naik turun piston akan dirubah menjadi gerakan putaran oleh crankshaft. Kemudian secara bersamaan crankshaft akan menggerakkan oli pump yang fungsinya untuk memompa oli dari oil pan dan mengalirkan oli menuju ke komponen yang membutuhkan pelumasan. Jadi ketika mesin hidup, oli yang berada di oil pan akan disirkulasikan oleh pompa melalui oil strainer sehingga kotoran yang berada dalam oli pan akan tertinggal di oil pan. Jadi yang masuk ke pompa oli hanya kotoran yang halus. Kemudian kotoran yang terbawa ke pompa oli akan dikirim menuju ke oil filter. Pada tempat filter oli ini, kotoran yang sudah halus akan disaring kembali dan menyebabkan kotoran yang halus tertinggal di oil filter yang keluar hanya oli bersih saja. Oli yang bersih ini kemudian akan dikirim ke seluruh komponen yang membutuhkan pelumasan seperti camshaft, katup, piston, dan connecting rod. Setelah disirkulasikan, maka akan jatuh ke oil pan ketika kecepatannya rendah dan akan menjadi cepat jika jalurnya berbeda. Ada beberapa masalah kerusakan pada sistem pelumasan mobil, yaitu yang pertama tekanan oli yang rendah. Oli dengan tekanan tinggi sangat menentukan mengalirnya minyak pelumas ke komponen-komponen mesin yang memerlukan pelumasan. Tekanan oli yang rendah akan menyebabkan aliran minyak pelumas tidak seluruhnya dapat melumasi komponen-komponen mesin yang bergerak, dan akibatnya komponen tersebut akan terkikis sehingga aus dan mengalami kerusakan. Ada pemeriksaan tekanan oli yang rendah, yaitu dapat dilakukan dengan menggunakan alat oil pressure gauge dan tanda-tandanya biasanya diikuti dengan suara mesin agak kasar. Kemudian penyebab tekanan oli rendah yaitu kekurangan minyak pelumas saat pemasangan roda gigi dan pompa oli tidak diberi minyak. Kemudian yang kedua ada tekanan oli yang tinggi. Tekanan oli yang tinggi dapat menjadi masalah pada sistem pelumasan karena tekanan oli yang tinggi dapat menyebabkan komponen mesin cepat aus, dan penyebab tekanan oli yang tinggi antara lain oli mesin terlalu kental. Dan yang ketiga ada komponen mesin yang kotor. Faktor yang menyebabkan oli cepat menghitam yaitu karena komponen di ruang mesin sudah kotor. Ini dikarenakan
Oli berfungsi untuk melumasi seluruh mesin. Lalu jika ada komponen yang dilumasi ternyata kotor, maka kotoran yang ada di komponen tersebut bisa ikut terbawa. Oleh karena itu, ruang mesin harus selalu dibersihkan menggunakan alat khusus agar kotorannya tidak menumpuk sehingga oli tidak akan cepat menghitam dan awet digunakan. Kemudian ada penyumbatan filter oli. Filter oli yang tersumbat dapat merusak minyak pelumas dan mempercepat kotornya minyak pelumas. Hal ini menyebabkan kausan pada bagian-bagian mesin yang bergerak. Kemudian yang terakhir ada pemakaian oli yang boros. Borosnya pemakaian oli ini biasanya ditandai dengan warna gas buang yang berwarna putih atau hitam dan tenaga mesin yang berkurang. Salah satu penyebabnya minyak pelumas boros adalah oli keluar dari blok silinder dan silinder head. Kemudian ada tips merawat sistem pelumasan. Perawatan sistem pelumasan yang tepat dapat menjaga mesin kendaraan tetap awet dan dapat bekerja dengan baik. Berikut ada beberapa tips cara merawatnya. Yang pertama yaitu rutin mengganti oli. Oli mesin merupakan komponen terpenting dalam sistem pelumasan, dan oli mesin yang sudah kotor, tidak layak pakai dapat menyebabkan mesin menjadi cepat panas dan aus. Oleh karena itu, penting untuk mengganti oli mesin secara rutin sesuai dengan petunjuk pabrik. Yang kedua ada selalu bersihkan filter oli. Filter oli berfungsi untuk menyaring kotoran dan partikel yang tidak diinginkan dari oli mesin. Filter oli yang kotor dapat menyebabkan oli mesin tidak bekerja secara optimal. Oleh karena itu, penting untuk membersihkan filter oli secara rutin. Yang ketiga ada gunakan oli yang sesuai. Oli mesin yang sesuai dengan mesin kendaraan akan memberikan kinerja yang optimal. Oli mesin yang tidak sesuai dapat merusak mesin kendaraan. Oleh sebab itu, penting untuk menggunakan oli mesin sesuai dengan rekomendasi pabrik. Yang keempat ada servis berkala. Servis berkala akan membantu memastikan bahwa mesin pelumasan kendaraan dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan yang terakhir ada menghindari mesin dalam keadaan terlalu lama tidak dipakai. Kita jangan membiarkan mesin kendaraan terlalu lama dalam keadaan tidak digunakan, karena mesin yang tidak digunakan dalam waktu lama dapat menyebabkan oli mesin menjadi teroksidasi dan kehilangan sifat pelumasnya. Berikut ada syarat pelumasan sistem pelumasan mobil. Yang pertama ada kekentalan yang tepat. Oli yang memiliki viskositas yang tepat dapat membentuk lapisan film yang cukup tebal untuk melindungi komponen mesin dari gesekan. Yang kedua, tidak mudah aus. Oli yang memiliki sifat anti aus dapat mencegah terjadinya keausan pada komponen mesin. Dan yang ketiga ada anti karat. Oli yang memiliki sifat anti karat dapat mencegah terjadinya karat pada komponen mesin. Yang keempat, tidak mudah berbusa. Oli yang tidak mudah berbusa tidak akan mengganggu kinerja komponen mesin. Yang kelima ada membersihkan kotoran. Oli yang mudah dibersihkan akan menghilangkan kotoran atau kerak pada komponen mesin. Dan yang terakhir ada memecah kotoran menjadi partikel kecil. Berikut ada beberapa cara pemeriksaan sistem pelumasan pada mobil. Yang pertama yaitu setiap 750 meter atau seminggu sekali. Caranya dengan periksa pelumasan minyak mesin dan cek permukaan minyak mesin menggunakan tongkat celup. Yang kedua ada setiap 5.000 km atau 3 bulan sekali. Caranya ganti minyak mesin sebanyak 3 atau 4 liter. Yang ketiga ada setiap 10.000 km atau 6 bulan sekali. Caranya periksa permukaan minyak kopling dan reservoir kopling dan minyak rem, kemudian ganti elemen saringan minyak dan bersihkan. Yang keempat ada setiap 20.000 km atau setahun sekali. Cara pemeriksaannya dengan lakukan pelumasan pada generator dan distributor, kemudian periksa permukaan minyak dalam bak roda kemudi, periksa permukaan minyak dalam bak percepatan, dan ganti saringan udara yang menggunakan model kertas,
Dan yang kelima ada setiap 50.000 km atau 30 bulan sekali. Cara pemeriksaannya dengan lumasi bantalan roda depan. Kemudian ada standar pelumasan pada mobil. Standar yang pertama yaitu SAE Internasional, singkatan dari Society of Automotive Engineer, sebagai identifikasi dari tingkat kekentalan oli. Pada kemasan oli akan tertulis kode SAE 10W-30, 10W-40 atau 20W-40 dan 20W-50. Yang kedua adalah kode API. Kode API adalah singkatan dari American Petroleum Institute yang merupakan kode standar yang menentukan kualitas oli. Biasanya pada kemasan oli terdapat kode API dengan huruf tambahan, misalnya seperti API SN dan API CH. Fungsi pelumasan pada motor yaitu kurang lebih sama seperti fungsi pelumasan pada mobil, yaitu yang pertama fungsinya mengurangi gesekan antar komponen, 2 sebagai pembersih, 3 mencegah karat, yang keempat pendingin komponen. Jenis-jenis sistem pelumasan pada motor juga sama seperti mobil. Yang pertama ada pelumasan tekan, pelumasan percik, dan ketiga ada pelumasan gabungan. Berikut adalah sistem pelumasan motor. Sistem pelumasan pada motor memiliki 2 sistem, yaitu pelumasan motor 2 tak dan pelumasan motor 4 tak. Pada pelumasan motor 2 tak ada premix type operation yang merupakan metode sistem pelumas motor 2 tak dengan cara mencampur langsung oli pelumas pada tangki bensin pada perbandingan tertentu. Perbandingan antara bensin dengan oli adalah 25:1, artinya 25 liter berisi bensin dengan 1 liter oli. Kemudian yang kedua ada injection pump. Injection pump merupakan sistem pelumas pada motor 2 tak dengan cara memompa sejumlah oli pelumas pada intake manifold. Yang kedua, pelumasan motor 4 tak, yaitu ada pelumasan basah dan pelumasan kering. Pada motor 4 tak tidak memerlukan pompa bilas sehingga bak engkol atau crankshaft digunakan bak transmisi, sehingga poros engkol batang piston dilumasi oleh oli dengan oli transmisi yang dikelompokkan menjadi 2, yaitu sistem pelumasan basah. Sistem pelumasan basah merupakan sistem pelumas di mana oli ditempatkan di bak engkol sehingga transmisi, kopling, dan poros engkol terendam dalam oli pelumas. Kemudian ada sistem pelumasan kering. Sistem pelumasan kering merupakan sistem pelumasan di mana oli ditempatkan pada penampung terpisah atau tidak bak engkol crankshaft sehingga transmisi, kopling, dan poros engkol tidak lagi terendam dalam oli pelumas. Selanjutnya ada metode pelumasan pada pelumasan motor. Pelumasan motor sama dengan metode pelumasan pada mobil, yaitu dengan pelumasan secara langsung dengan tangan, pelumasan tetes, minyak disimpan pada wadah, pelumasan sumbu, dan pelumasan dengan tekanan. Komponen sistem pelumasan pada motor juga sama seperti mobil, yaitu ada bak oli, saringan oli, pompa oli, stik oli, switch tekanan oli, dan saringan oli juga. Cara kerja sistem pelumasan motor juga sama dengan sistem pelumasan mobil, yaitu yang pertama mesin dihidupkan dan piston akan bergerak naik turun. Pergerakan naik turun piston dirubah menjadi gerakan putaran oleh crankshaft. Kemudian secara bersamaan crankshaft akan menggerakkan oli pump yang fungsinya untuk memompa oli dari oil pan dan mengalirkan oli menuju ke komponen yang membutuhkan pelumasan. Jadi ketika mesin hidup, oli yang berada di oil pan akan disirkulasikan oleh pompa melalui oli strainer sehingga kotoran yang berada dalam oil pan akan tertinggal di oil pan. Jadi yang masuk ke pompa oli hanya kotoran yang halus. Kemudian kotoran yang terbawa ke pompa oli akan dikirim menuju oil filter. Pada tempat filter oli ini, kotoran yang sudah halus disaring kembali dan menyebabkan kotoran yang halus tertinggal di oli filter dan yang keluar hanya oli yang bersih.
Oli yang bersih akan dikirim ke seluruh komponen yang membutuhkan pelumasan seperti camshaft, katup, piston, dan connecting rod. Setelah disirkulasikan, maka akan jatuh ke oil pan ketika kecepatannya rendah, dan ketika mesin menjadi cepat, maka akan berbeda jalurnya. Masalah kerusakan sistem pelumasan motor juga sama seperti kerusakan mobil, yaitu ada 5. Yang pertama, tekanan oli rendah. 2, tekanan oli tinggi. 3, komponen mesin kotor. 4, penyumbatan filter oli. Dan yang kelima, ada boros pemakaian. Tips merawat sistem pelumasan juga sama, ada 5 seperti sistem pelumasan pada mobil. Yang pertama, rutin mengganti oli. Kedua, selalu bersihkan filter oli. Ketiga, gunakan oli yang sesuai. Keempat, servis berkala. Dan yang kelima, menghindari mesin dalam keadaan terlalu lama tidak dipakai. Syarat sistem pelumasan pada mobil sama juga dengan motor, yaitu kekentalannya tepat, tidak mudah aus, anti karat, tidak mudah berbusa, membersihkan kotoran, dan yang terakhir, memecah kotoran menjadi partikel kecil. Standar sistem pelumasan pada motor ada 2, yaitu yang pertama SAE Internasional, yang singkatan dari Society of Automotive Engineer, yang berarti tingkat kekentalan oli. Pada kemasan akan tertulis kode SAE 10W-30, 10W-40, atau 20W-40 dan 20W-50. Yang kedua ada kode API. Kode API adalah singkatan dari American Petroleum Institute, yang merupakan kode standar yang menentukan kualitas oli. Biasanya pada kemasan akan terdapat kode API dengan huruf tambahan, misalnya seperti API SN dan API CH.